Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Mantap. Kita umat Islam ini sekarang, jangankan menghancurkan Donald Trump, Donald Bebek aja pun tebal. Tengoklah anak-anak kita permainannya apa, tontonannya apa, Amerika semua. Oleh sebab itu maka adanya pernyataan begini, ini menunjukkan kita masih punya izzah jati diri. Ada orang tak peduli lagi. Ada orang tak peduli lagi dengan ini. Biar sajalah. Tapi masih ada orang peduli, alhamdulillah. Bagaimana cara melawan Amerika ini? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kalau dilawan mereka dengan kekuatan, mereka jauh. Tapi ada kekuatan yang tak bisa mereka kalahkan, yaitu kekuatan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Ada seorang berkeyakinan melawan Amerika dengan cara ledakkan kedutaannya, bunuh turis-turisnya. Tapi tak setuju saya dengan ini. Maka kekuasaan akan tumbang sendirinya dengan pengetahuan yang benar. Maka umat ini mesti dididik kembali kepada ajaran Islam. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dari Palestina. Dia orang Palestina. Kata dia, kita tak mungkin menang melawan Barat, tapi kita bisa lawan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Anak bapak ibu, ajarkan bahasa Inggris, masukkan sekolah, pakar ekonomi Islam, pakar politik, hebat hukum SHMH, menjadi dokter. Dia yang akan menolong agama Allah nanti. Dia akan ceramah, berbicara tentang proses kehamilan dalam Al-Quran, pakai bahasa Inggris, ditonton orang Amerika. Mereka akan masuk Islam gara-gara ceramah dia. Lebih hebat, lebih dahsyat, ditonton ribuan viewer, 200.000 penonton di YouTube, membuatnya di like malaikat, di like manusia. Kenapa? Karena dia membawa ke jalan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan anak-anak kita, dengan itu nanti Donald Trump akan jatuh dengan sendirinya insyaallah. Amin. Ada salah satu pengurus MUI yang menjadi saksi untuk Ahok. Isomuddin sudah dicopot. Jangan takut lagi dengan Isomuddin. Ternyata doktornya tak betul, dia tak doktor. Belum pula berangkat haji lagi. Haji olah ulun, haji olah bersunat bolun. Tak betul. Dan apanya itu yang di Lampung itu pun tidak bertanggung jawab. Kami Sekolah Tinggi Agama Islam Lampung tidak bertanggung jawab atas segala tingkah laku Isomuddin. Pokoknya dia sedang tersudut habis sekarang. Bagaimana cara kita dalam menyiarkan Islam, ilmu-ilmu agama yang kita tahu. Sedangkan banyak di luar sana yang sering ngomong agar kita jangan riya. Ilmu agama jangan di-share agar terhindar dari riya. Yang riya itu yang mana? Ini mesti orang Islam jangan nanti dituduh sikit-sikit riya. Sikit-sikit riya. Saudaraku, hari Rabu 1 Rajab, mari kita isi dengan ibadah. Itu tidak riya. Yang riya itu adalah puasa dia nanti hari Rabu, pas buka puasa direkam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu yang riya itu. Kalau ngajak orang nggak apa-apa. Mengingatkan orang, posting ayat, posting hadis, ambil dari kutub tis'ah, satu hari satu hadis, satu hari bagus. Tapi menceritakan ibadah, sudahkah anda berzikir hari ini hadisnya, bagus. Tapi ketika dia berzikir, setelah 1000 kan itu zikir, setelah 1000 dipoto. Alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Bagi yang suka tolong like and share ya. Jangan. Jadi tidak semuanya riya. Bedakan itu. Apa itu aliran Syiah Pak Ustaz? Beda kita dengan Syiah 5. Kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama dia menambah rukun iman. Mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu an, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kalau dia enggak,
Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada. Bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku Ahlus Sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu? Sunni Syi'i. Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu cirinya. Adapun solatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Lipat 4 ada letakkan tempat sujud. Nanti kalau ada bapak ibu tengok orang solat meletakkan tisu tempat sujud, itu 2 kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu. Jadi tak semua yang meletakkan itu Syiah. Ustaz, apa yang menjadi pedoman dalam meluruskan shaf dalam solat? Qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Ini shaf. Ini shaf, ujung sajadah, maka tumitnya di ujung shaf. Ini shaf, ini sajadah kita kan cantik nih. Ujung tumit di ujung sajadah. Ini ujung sajadah, tumit. Jadi tumitnya yang sama rata. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah, enggak pendek. Wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang yang kakinya ditempel dia nyaman, diam aja. Tapi ketika ditempel dia agak geli-geli sedikit, geser sedikit. Nah, jangan asik mengurus kaki kita. Apakah ujung kaki atau tumit Pak Ustaz? Ujung kaki, tumit, ini tumit, bukan depan. Tumitnya yang sama rata, tumit belakang. Sebab banyak orang yang tak memperhatikan hal ini. Nah, perhatikanlah sesudah ini. Itu kan ada stiker tuh. Dilarang tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Dilarang HP berbunyi. Buatkan satu lagi stiker, gambar tumit, luruskan tumit. Ada tuh stikernya, cari cetak. Ada gambar right, wrong. Yang right, tumit rata. Yang wrong, ujung rata, tumit berserak-serak di belakang. Apakah boleh jamaah mengeraskan suara dalam solat sehingga mengganggu orang yang lain? Solat itu bacaannya dibaca hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar telinga. Solat zuhur. Yang mendengar telinga kita, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat sampai suara dia didengar orang lain, ada 2 kemungkinan. Pertama dia jahil, yang kedua pokak. Bolehkah melakukan sholat fardu kifayah sesudah sholat asar? Boleh. Apa dalilnya? Ada sebab. Tidak boleh sholat setelah asar, setelah subuh, kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab boleh. Habis sholat asar, masuk ke masjid. Usolli sunnatan tahiyatal masjid. Loh, ini setelah asar tak boleh sholat? Boleh, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Sholat jenazah apa sebabnya? Ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, ada sholat jenazah? Ya tak ada. Boleh. Karena orang beranggapan tak ada sholat sesudah asar. Maka disegerakanlah fardu kifayah sebelum asar. Bagus, lebih cepat, lebih baik. Orang meninggal itu tak usah nunggu asar. Pagi itu gali tanam cepat-cepat. Asri'u lahu, cepat-cepat kuburkan. Begitu kata Nabi.
Apakah Syiah sudah ditetapkan sesat oleh MUI Riau? Fatwa tidak mesti dari MUI provinsi. Sudah keluar fatwanya dari MUI Jawa Timur. Kenapa tidak pusat? Karena pusat berdekatan dengan pemerintah. Maka MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan. Maka di mana-mana MUI seluruh Indonesia itu memakai fatwa MUI Jawa Timur. Jadi jangan nanti, ini kan MUI Jawa Timur, tidak berlaku di Riau. MUI Jawa Timur disahkan MUI Pusat, berlaku untuk seluruh Indonesia. Bahkan fatwa yang di Malaysia bisa kita pakai di sini. Jadi tidak mesti MUI Riau untuk mengeluarkan fatwa sesat. Itu kalau dikeluarkan lagi nanti namanya fatwa di atas fatwa. Pak Ustadz, saya mau tanya, dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, iya. Yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri, ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji. Atau dia anak orang kaya, punya tanah kau sebut lebar, ya dia bersedekah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya, dia tak bisa, dia mesti izin. Suamiku, aku mau bersedekah. Jangan. Ya dia tak usah sedekah. Kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah, Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak itu. Subhanallah, walhamdulillah. Suaminya nanya, kamu ngapain nyanyi dari tadi? Aku bersedekah, Bang. Sedekah apa? Suamiku pelit betul, tak keluar duit. Ustaz, saya tanya bagaimana kaligrafi yang berisi ayat kursi yang diyakini akan mendatangkan rezeki dan melakukan amal salat. Bagaimana menulis ayat yang diyakini punya keutamaan? Boleh. Dalilnya apa? Perlakuan ulama kalangan salaf. Buka buku 37 masalah populer, mengkaji dalam masalah bid'ah. 70 halaman tentang masalah bid'ah. Apa diantaranya? Kalangan salaf menganjurkan menuliskan ayat Quran, dimasukkan ke dalam air atau membacakan ayat, ditiupkan ke air untuk mendatangkan rahmat, mempermudah orang melahirkan, mengusir hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, jin genderuwo dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ayat-ayat Quran punya keutamaan. Tapi bukan keutamaan itu datang dari ayat itu. Itu hanya asbab saja, tapi yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan salat gaib untuk guru, dianjurkan guru spiritual teman saya. Tak ada amalan solat gaib. Yang ada adalah solat 2 rakaat sebelum berdoa. Dianjurkan solat sunat 2 rakaat sebelum berdoa. Apa itu namanya? Hajat. Kalau ada orang mengatakan tak ada tuh solat hajat, itu solat istikharah. Isinya adalah hajat. Hajatnya mau apa? Hajat supaya anak cepat lahir, anak supaya rajin sekolah, supaya bisa punya anak, supaya bisa menikah, supaya bisa nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja pula. أتفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسين يا